Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Ustadz Arifin. Sebelum mulai belajar, Ustadz Arifin akan menyampaikan insya Allah pembelajaran ke depan kita akan menggunakan video di mana anak-anak bisa melihat wajah dari Ustadz Arifin. Semoga dengan melihat wajah dari Ustadz Arifin anak-anak tambah semangat lagi dalam belajar. Jadi insya Allah pokoknya SD Innova selalu berusaha supaya anak-anak bisa belajar dengan maksimal. Ya, anak-anak sekalian, sebelum berlanjut, Ustadz Arifin akan mengajak anak-anak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, di rumah kita berdoa bersama-sama dengan Ustadz Arifin. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum berlanjut, Ustadz Arifin tidak bosan mengingatkan kepada anak-anak sekalian yang ada di rumah, apakah anak-anak sekalian tadi pagi telah melaksanakan sholat subuh? Nah, anak-anak sekalian tetap jalankan kegiatan sholat subuh, yang mana Ustadz Arifin pernah ingatkan bahwasanya kunci sukses itu hanya satu, bangun pagi. Kalau kita bisa bangun pagi, kita bisa memulai hari dengan menyenangkan. Banyak hal yang bisa disiapkan, tapi udah bangun kesiangan, semuanya serba tergesa-gesa jadi tidak maksimal. Ya, anak sekalian, yuk kita mulai. Yang sudah ada di rumah silakan buka buku fikih. Buku fikihnya silakan dibuka di halaman 33. Kita akan masuk di bab ini seharusnya bab 5 ya, bukan bab 4. Ini seharusnya bab 5. Bab 4 itu sudah kita bahas kemarin, yaitu puasa Ramadan bagian 1. Mulai dari puasa itu apa, dalilnya apa, kemudian hikmahnya apa, kemudian cara menentukan waktunya apa, melalui hisab atau ru'yah, kemudian keutamaannya kita bisa masuk pintu surga melalui pintu khusus yaitu Ar-Rayyan, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bahas di halaman 33 sampai dengan 36. Silakan anak-anak dibuka. Yuk kita lanjutkan halaman 33 sampai dengan 36. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang puasa Ramadan, yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang beragama Islam maka dia wajib menjalankan puasa. Secara umumnya itu. Nanti kalau dia perempuan kemudian datang bulan atau haid, itu nanti lain lagi. Yang pertama syarat wajibnya adalah Islam. Yang kedua adalah baligh. Siapa yang sudah tahu baligh? Baligh itu adalah usia anak yang sudah masuk ke usia remaja. Jadi baligh itu kalau dalam Islam, kalau perempuan sudah mengalami haid, kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Kemudian yang ketiga adalah berakal, jelas. Orang yang sehat secara rohani, artinya dia tidak gila, maka dia wajib untuk berpuasa. Yang keempat ini yang mungkin beberapa anak belum tahu, yaitu mukim. Mukim itu apa anak-anak? Mukim itu adalah seseorang yang tinggal di tempat. Contohnya, misalnya rumahnya Pradika itu banyakan, maka Mas Pradika itu seorang mukim karena dia tinggal di sana. Nah, kemudian kalau orang yang bepergian itu namanya bukan mukim, namanya sofar. Pernah kita bahas juga. Jadi kalau misalnya Mas Fajar, Raihan Fajar misalnya kok lagi di rumah neneknya misalnya bepergian yang jauh di luar kota, maka dia sedang tidak mukim, maka dia boleh punya alasan untuk tidak menjalankan puasa, tapi wajib mengganti. Yang kelima adalah mampu berpuasa. Nah, ini mampu itu artinya secara jasmani. Artinya dia itu kalau puasa ya bisa kuat. Kalau dia misalnya punya penyakit mah yang mana tidak boleh telat, yang mah akut artinya maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu syarat wajibnya. Yang kedua adalah syarat sah. Nah, sekarang masuk syarat sah puasa. Yang kesatu adalah orang Islam, jelas. Kalau tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Artinya syarat sah itu apa? Kalau dia berpuasa dikatakan sah, maka dia harus memenuhi syarat berikut. Satu, orang Islam. Yang kedua adalah sehat dan mumayyiz. Sehat jelas, mumayyiz sudah masih ingat anak-anak? Mumayyiz itu adalah orang atau anak yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau anak kecil kan nggak tahu. Anak kecil itu misalnya kotoran dengan mainan kan nggak tahu, semuanya dipegang. Anak kecil juga belum tahu ini bahaya, ini pisau, ini nggak bahaya kan belum tahu. Mereka teko megang. Itu namanya dia belum mumayyiz, belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk.
Mumayyiz tidak cuma dalam hal itu, tapi dalam hal membedakan perkara-perkara agama. Misalnya, kalau orang mumayyiz itu artinya dia udah tahu, oh, nek puasa itu saya nggak boleh makan di siang hari. Itu contoh mumayyiz. Dia bisa tahu yang boleh dan yang tidak boleh. Yang ketiga adalah tidak berhalangan. Maksudnya apa? Tidak berhalangan itu khususnya untuk wanita. Jadi wanita yang bersih dari darah haid maupun nifas. Nifas itu kalau dia setelah lahiran, maka dia boleh berpuasa. Tapi kalau dia berhalangan, berhalangan artinya sedang menstruasi atau haid, maka dia tidak menjalankan puasa. Yang keempat adalah berniat. Berniat ini penting karena apa? Karena setiap ibadah tanpa niat itu nanti tidak bernilai ibadah. Maka sebelum puasa malamnya berniat. Niatnya bagaimana? Apakah ada bacaan khusus? Tidak ada. Niat itu dari hati. Jadi misalnya besok mau puasa, malamnya ada niat. Ya insya Allah besok mau berpuasa lillahi ta'ala karena Allah, kemudian paginya sahur. Bahkan kalau kita ketiduran nggak sahur, kalau sudah niat tuh boleh. Tapi kalau udah sahur tapi kok nggak niat puasa, nah itu mah yang tidak boleh. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjut di yang halaman 34, yaitu sunnah-sunnah puasa. Beberapa sunnah-sunnah puasa diantaranya adalah Rasulullah SAW memberikan contoh yang paling baik dalam berpuasa. Di antara sunnah-sunnah puasa yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah ini. Ini penting perkaranya. Karena apa? Kalau ini kita amalkan, berarti kita mengamalkan sunnah dan mendapatkan tambahan pahala. Dan ini tidak semua orang bisa tahu, makanya harus diperhatikan betul-betul. Satu, sunnah puasanya adalah mengakhirkan sahur. Maksudnya apa mengakhirkan itu? Kalau imsak itu misalnya atau subuh itu jam setengah 5, maka kita boleh sahurnya malah lebih utama jam 4. Kira-kira nanti sebelum subuh itu sudah selesai. Bahkan yang masih keliru di Indonesia itu, kalau imsak itu bukan tidak boleh makan. Imsak itu adalah peringatan. Peringatan bahwa sebentar lagi mau subuh. Kalau udah subuh nggak boleh makan. Jangan sampai diartikan imsak itu nggak boleh makan, nggak boleh. Keliru itu perkara yang keliru. Jadi anak-anak sekalian kalau bisa sahur itu mepet tidak apa-apa. Jangan sahur jam 2 malam. Sebenarnya kenapa kok Rasulullah menyunahkan ini? Supaya kita tidak terlalu lapar. Rasulullah itu sangat peduli dengan kita. Kalau kita sahurnya bayangkan jam 2 malam, kita bukanya jam 6 sore. Berapa jam aja? 12 jam lebih ya. 12 jam lebih. Dari jam 2 sampai jam 6 itu berapa jam? Tapi kalau kita sahurnya jam 4 misalnya, subuhnya setengah 5, jam 4, nah itu tinggal nanti jam 4, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah buka. Ya, jadi sunnahnya adalah yang pertama mengakhirkan sahur. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Kalau sahur diakhirkan beda. Kalau sahur itu di akhir, kalau buka itu di awal. Jadi kalau buka ketika dengar azan langsung berusaha untuk makan. Membatalkan puasa boleh dengan makan kurma atau minum air putih awalnya. Jadi jangan kita buka malah udah dengar adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, kita malah saya pokoknya mau beribadah dulu, saya mau ke masjid dulu, saya mau sholat dulu, saya sahurnya nanti habis taraweh. Enggak boleh. Kok sahurnya bukannya sehabis taraweh, enggak boleh. Jadi diutamakan untuk segera. Nah, segera berbuka. Yang ketiga adalah berbuka dengan kurma. Ini jelas ketika puasa biasanya Ramadan itu banyak orang jual kurma karena memang sunnah. Dan apa? Kurma itu banyak manfaatnya. Jadi ketika kita puasa itu jangan langsung makan banyak. Perut kita itu kan kaget, dari lapar langsung diisi makanan, kaget itu bisa menimbulkan penyakit. Tapi kalau dimulai dengan kurma, sesuatu yang manis, itu ada gulanya, kandungan gula itu bagus kalau kita lapar, itu bisa mengganjal perut. Makanya kalau pagi minum teh itu teh manis itu memang itu untuk mengisi tenaga kita. Jadi gula itu diproses untuk jadi tenaga. Maka ketika buka sunahnya adalah makan kurma ganjil boleh 3. Kalau tidak ada kurma itu diusahakan untuk minum air putih, bukan malah teh manis bukan, tapi malah minum air putih sunahnya. Yang keempat adalah memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa. Jadi sunahnya kalau kita punya kemampuan untuk memberi, ketika puasa itu kita memberi orang yang mau berbuka. Maka kalau di masjid-masjid itu banyak sumbangan dari orang-orang musafir itu yang ke masjid kemudian jadi mendapatkan takjil atau snack untuk berbuka puasa. Kalau kita bisa memberi, beri. Karena apa? Kalau kita memberi orang yang buka puasa, pahalanya itu sama.
kita dapat pahala seperti mereka tanpa mengurangi pahala dari mereka. Nah kan luar biasa. Yang selanjutnya adalah banyak doa dan zikir. Jelas ketika puasa Ramadan itu perbanyak doa dan zikir. Jadi banyak berdoa sehabis sholat, kemudian sehabis misalnya setelah asar itu termasuk doa-doa yang mustajab. Ketika pagi baca zikir pagi, ketika sore baca zikir sore. Jadi banyak berdoa dan berzikir. Selanjutnya masih tentang sunnah-sunnah puasa ya. Yang keenam adalah membaca hamdalah. Jadi ketika selesai makan, ini jelas ya. Ketika selesai makan, misalnya habis puasa, jangan udah nggak kontrol, makan segalanya dimakan, es buah, es teh, semuanya, es cancau, semuanya dimakan, nasi, bakwan, bakpao, bakmi, bakso, semuanya dimakan, nggak boleh. Jadi makan secukupnya, setelah itu baca. Kemudian yang ketujuh adalah bersiwak. Pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi selesai makan sebelum sholat itu usahakan siwak. Boleh sikat gigi, boleh pakai kayu. Tapi kalau Pak Ustadz Arifin jarang pakai kayu siwak. Ustadz Arifin biasanya pakai sikat gigi. Atau biasanya ada Listerin siwak. Itu Listerin siwak itu buat kumur-kumur, buat bersih biar mulutnya bersih. Tapi nggak terlalu keras. Jadi kalau di mulut itu nggak terlalu sakit. Kalau yang yang nggak siwak itu sakit. Tapi kalau yang Listerin siwak itu lebih seger dan enak. Nggak boleh ditelan obat kumur. Yang kedelapan adalah sabar. Nah ini penting anak-anak sekalian. Ketika kita puasa, kalau kita dicaci, kita dimaki, kita dihina, kita dijelek-jelekkan, kuncinya sabar. Kalau kita ikut marah, maka kita nggak ada bedanya dengan orang yang tadi. Maka ketika puasa, kita itu disuruh untuk menahan, nggak cuma menahan lapar, tapi menahan nafsu. Nafsu itu nggak cuma nafsu untuk makan, tapi nafsu juga nafsu untuk berkata kotor. Itu biasanya naik puasa sering main-main sama teman, teriak-teriak dengan kata yang jorok dan kotor, unek-unekan sama koncone. Nah itu yang nggak boleh. Jadi salah satu sunnah puasa kalau ada yang mengejek, bahkan ada kalimat persis dari Rasulullah itu seperti ini. Inni shaimun untuk laki-laki dan inni shaimah. Jadi saya sedang berpuasa, sungguhnya saya sedang berpuasa. Kalau diajak, bilang aja inni shaimun, sungguhnya saya sedang berpuasa. Diajak lagi inni shaimun, sungguhnya saya sedang berpuasa. Ini kuncinya seperti itu. Kalau kita bisa sabar, itu pahalanya jadi luar biasa, termasuk sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak amal kebajikan. Nah, ketika puasa maka kita disunahkan untuk menyelesaikan Al-Quran. Nah, anak-anak sekalian kembali mohon maaf tadi ada sesuatu sebentar. Kita lanjutkan di ini. Kita lanjut di ini, mohon maaf. Yang ke-8 sudah, yang ke-9 sudah, memperbanyak amal baik. Yang ke-10 adalah tarawih, termasuk qiyamul lail atau salat malamnya ketika Ramadan itu adalah tarawih. Jumlahnya ada 11, ada yang 23. Tapi tidak apa-apa, anak-anak bisa melakukan keduanya, yang penting mampu. Artinya apa mampu itu? Kalau 11 bisa khusyuk ya 11, kalau 23 bisa khusyuk ya 23. Tapi nggak boleh kalau 23 tapi nggak khusyuk tergesa-gesa, tidak boleh. Justru malah 11 tidak apa-apa tapi lebih khusyuk. Jadi nggak boleh sholat terlalu cepat, nggak boleh. Kemudian adalah yang ke-11 adalah iktikaf. Siapa yang tahu iktikaf? Iktikaf itu artinya berdiam diri. Jadi anak-anak kalau ketika puasa itu di 10 hari terakhir, berarti puasa 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 itu sunahnya untuk iktikaf. Ya apa iktikaf itu? Berdiam diri di masjid, tidurnya di masjid. Tapi bukan juga ke masjid bawa HP, di sana mainan game di masjidnya, enggak. Iktikaf itu ke masjid bawa perlengkapan tidur misalnya kayak sarung atau sleeping bag, enggak apa-apa. Tapi ketika di masjid itu, ketika di sana baca Al-Quran, istighfar, berdoa kepada Allah, menangis ke atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Seperti itu, kemudian tidur, bangun misalnya jam 3, karena di masjid nggak usah kemana-mana, cukup ambil air wudhu, bisa langsung sholat, bisa berzikir lagi, baca Al-Quran lagi, seperti itu. Iktikaf itu luar biasa. Bahkan beberapa di masjid-masjid besar itu kalau orang iktikaf itu diselenggarakan, disiapkan sahur supaya orang bisa iktikaf, itu termasuk sunnah. Yang ke-12 atau yang terakhir sebelum selesai adalah ketika menjelang sholat id itu sunnahnya sarapan. Sholat id kan tanggal 1 Syawal ya, jadi selesai puasa tanggal 1 itu lebaran, paginya sholat id, sebelum sholat id dari rumah sunnahnya seperti itu.
Kalau sholat Idul Adha itu enggak. Kalau sholat Idul Adha dari rumah enggak usah maem, pulang sholatnya baru maem. Kalau sholat Id sebelum sholat Idul Fitri itu maem dulu baru berangkat. Seperti itu ya anak-anak. Nanti insya Allah kita akan bahas yang selanjutnya yaitu perbuatan yang membatalkan puasa. Mohon maaf agak terlalu lama karena video jadi nggak bisa terlalu panjang, nanti videonya terlalu besar, anak bisa lihat di channel YouTube-nya kelasnya anak-anak. Oke, Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.